Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-121 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan lagi di sini, saya ulang-ulangi aja supaya saya mencoba menanamkan pemikiran bahwa kita ada dalam wilayah tropika. Karena itu saya selalu ulang-ulang gambar ini. Nah, kemudian juga saya ulang-ulang juga penayangan gambar yang menunjukkan sampai sekarang tidak ada satupun bangsa tropika yang bisa menjadi negara maju. Nah, gambar berikutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada plotting ya, GDP per kapita dengan Environmental Performance Index. Ya, saya mengingatkan kembali di sini, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga itu Environmental Performance Index, sebagaimana dilihatkan oleh Denmark, Amerika Serikat, Singapura. Seperti inilah hubungan plotting grafik ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sekarang, pada sesi ini, kami ingin menyampaikan hasil studi dari literatur, apa dampak Economic Complexity Index ya, yang menggambarkan struktur ekonomi di mana produk yang dihasilkan suatu negara yang masuk ke pasar dunia merupakan produk yang kaya akan kandungan beragam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jejaring proses ekonomi yang kompleks. Jadi, sesi ini mencoba menyampaikan hasil riset ya untuk mengkaji hubungan antara Environment Performance Index dengan Economic Complexity Index. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mengenai Economic Complexity Index ini sebagai base negara maju, tapi apa efeknya ya, terhadap Environment Performance Index? Ya, mengapa? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan positif hubungan ini? Ya, nah, hasil riset Boletti dan kawan-kawan ya, yang disampaikan pada Environmental Modeling and Assessment terbitan tahun 2021 ya, jadi masih tahun ini literatur baru saya coba ambil ya. Pada tabel 2 di sini diperlihatkan efek dari economic complexity ya terhadap environmental performance ya dalam model pool ya, OLS. Ya, kita melihat di sini ternyata ya secara stepwise ya, regresi secara bertahap ya, kita melihat Economic Complexity Index berdampak positif terhadap Environmental Performance Index ya, dengan tingkat signifikan yang tinggi ya, yaitu 0,01 ya tingkat probability-nya. Nah, faktor kedua yang juga ya berhubungan positif dengan Environmental Performance Index setelah Economic Complexity Index adalah GDP per kapita. Secara stepwise terus menunjukkan hal yang positif. Yang berikutnya adalah time lag dari GDP per kapita. Populasi juga demikian, tetapi populasi ya menunjukkan hubungan negatif. Ya. Nah, pertanian ya memberikan hubungan negatif, ya, korupsi ya juga positif, artinya pengendalian korupsi makin baik, maka environmental performance
indeks juga makin baik. Yang berikutnya adalah faktor pendidikan. Ya. Nah, kalau pendidikannya rendah, maka environmental performance-nya menjadi rendah. Ya, tapi di sini walaupun signifikan, ternyata koefisiennya dapat diabaikan. Ya, variabel dummy untuk OECD, ya, negara-negara yang ada di OECD, ya, mendapatkan parameter shift cukup besar, yaitu 0,65. Ya, keragaman yang dijelaskan cukup tinggi, yaitu di atas 80%. Ya, bahkan yang step ke-8 itu mencapai 90%. Inilah gambaran-gambaran statistik hasil riset econometrics. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau misalnya environmental performance itu dipecah, ya, menjadi health impact, water and sanitation, ya, dan biodiversity, kita melihat, ya, hubungan-hubungan seperti yang bisa dibaca di sini. Terhadap health impact, selain tingkat signifikannya tinggi, juga nilai koefisiennya tinggi. Ya, Economic Complexity Index meningkat, ya, health impact juga tinggi. Ya. Nah, kurang lebihnya bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, ya, yang ada garis merah di bawah itu model yang memberikan daya penjelasan terhadap variasi di dalam model, yaitu terhadap mortality dan life expectancy mencapai hampir 80%, atau tepatnya untuk mortality itu daya penjelasan dari terhadap variasi dalam model mencapai 78,2%, dan untuk life expectancy 73%. Nah, sekarang kalau environmental performance itu di breakdown menjadi energy, renewable electricity, renewable energy, renewable water, dan fossil fuel consumption, ya, Eki yang menarik di sini, ya, ternyata berhubungan negatif dengan renewable energy, ya, serta fossil fuel consumption bertanda negatif. Ya, artinya apa? Ya, artinya perlu peningkatan economic complexity index, ya, untuk mengatasi yang negatif-negatif ini. Ya, GDP per kapita jelas, ya, populasi jelas, ya, dan seterusnya. Ya, yang menarik adalah di sini variabel corruption. Jadi kalau korupsi naik, ya, maka penggunaan renewable energy turun. Ya. Nah, ini saya pikir, ya, aspek penting untuk kita, mengingat Indonesia ini dapat dikatakan sudah ada taraf net importer dari minyak bumi. Ya, oleh karena itu untuk pengembangan renewable energy sangat relevan untuk menekan korupsi. Ya. Kemudian kalau faktor lingkungan hidup ini, environmental performance index, dipecah, ya, ke dalam elemen kualitas udara, CO2, metan, dan NOx, ya, maka tampak economic complexity index, ya, ternyata dengan air quality berhubungan negatif,
artinya EKI naik, ya, air quality-nya menurun, ya. Nah, kemudian CO2 meningkat, metan meningkat. Nah, ini merupakan gambaran bahwa untuk negara-negara dengan ekonomi complexity index-nya yang tinggi, kurang lebihnya faktor-faktor quality, air quality dan emisi ini relatif berkorelasi positif. Nah, sedangkan dengan GDP per kapita hanya signifikan untuk NOx. NOx biasanya ini datang dari penggunaan nitrogen, ya. Nah, variable agriculture, ya, ternyata berkorelasi negatif dengan air quality, ya, tetapi positif dengan CO2, ya, karbon. Korupsi, pengendalian korupsi berkorelasi negatif dengan air quality dan CO2. Dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa membaca tabel ini, ya, untuk melihat hal-hal yang apa yang kira-kira memberikan insight, bukan kita langsung menerapkan ini, maksud saya, tapi dari kajian ini memberikan insight kepada kita kira-kira apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil studi kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika ini? Yang pertama adalah bahwa Economic Complexity Index dapat dipandang sebagai faktor penentu penting terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang selaras atau bahkan bersinergi dengan pencapaian tingginya kinerja lingkungan hidup suatu negara sebagaimana diukur oleh Environmental Performance Index. Yang kedua, peningkatan Economic Complexity Index secara parsial juga bersifat nyata terhadap kesehatan lingkungan, tingkat kematian, usia harapan hidup, sanitasi air, biodiversity atau keanekaragaman hayati, penggunaan energi dan energi terbarukan, pemulihan kualitas air, pemanfaatan energi berasal dari minyak bumi, kualitas udara, emisi CO2, emisi metan, dan emisi NOx. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka ada insight buat kita, buat Indonesia, ya, yang mana insight itu mungkin bermanfaat untuk membangun visi, strategi, kebijakan, dan program untuk fokus pada peningkatan economic complexity melalui perbaikan sistem pendidikan, R&D, dan iklim intelektual. Perbaikan sistem politik dan kebijakan ekonomi yang merangsang dan mengkondisikan terbangunnya sistem inovasi di seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, membangun dan menerapkan kebijakan yang menghapuskan budaya rent seekers, mulai dari tingkat atas hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kesimpulannya bahwa Economic Complexity Index seperti sebelumnya Eco Innovation, ya, berkaitan, yang mana Eco Innovation akan mempengaruhi Economic Complexity Index, dan Economic Complexity Index ternyata secara kuantitatif bisa dibuktikan berpengaruh positif terhadap Environmental Performance Index. Solusi win-win antara faktor lingkungan dan faktor ekonomi bisa ditemukan dengan cara kita mencari klaster win-win tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.